pambuka kato, ju bismillah pambuka kaji, sambilah salam dari ambo, nak sajo di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan panji-panji agama Islam di permukaan bumi ini. Di tengah panas beliau kepanasan, waktu hujan beliau kehujanan, begitu gigih dalam mempertahankan agama Islam yang kita cintai ini. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar beserta jajaran, yang saya hormati Dewan Juri, teman-teman pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara, bagai bunga di dalam taman, perhiasan mata pagi dan petang. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa kita selaku anak muda di zaman teknologi pada masa sekarang ini sangat banyak menuai dan mendapatkan informasi begitu mudah melalui genggaman kita. Ada banyak pemikiran ekstrim dan pemikiran kurang senang melihat apa yang orang lain kerjakan berbeda dengan apa yang kita kerjakan. Termasuk juga dalam aspek menganut kepercayaan. Pemikiran-pemikiran ekstrim dan intoleran dalam beragama ini yang masuk ke kepala kita melalui aplikasi-aplikasi yang ada dari gadget dan media lainnya. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, kita selaku pemuda-pemudi akan meneruskan kepemimpinan di negeri ini. Jauhkanlah pemikiran dan rasa cinta yang terlalu dalam terhadap dunia. Kita tahu segala yang ada di dunia hanyalah titipan dan akan kita tinggalkan. Karena rasa cinta yang terlalu dalam terhadap dunia akan membuat kita lebih mudah dalam menyalahkan pandangan terhadap orang lain. Teman-temanku, kita hidup di negara demokrasi ini. Ada banyak keyakinan yang dianut. Semua keyakinan itu mendapatkan tempat yang sama di mata hukum kita. Dewan Juri yang terhormat, sebagai contoh, jika ada teman atau tetangga yang bukan seagama dengan kita, janganlah kita memandang dengan pandangan yang berbeda, apalagi sampai berperilaku yang berbeda kepada mereka. Jangan pilih-pilih dalam berteman, karena kita tidak tahu teman yang mana yang akan menolong kita nantinya. Jika seandainya kita sebagai umat muslim ingin berbagi rezeki dengan bersedekah, janganlah kita melampaui teman kita yang berbeda agama dengan kita. Selaku orang Islam yang baik, kita harus menyamakan pandangan dalam berbagi kepada orang yang berbeda dengan kita. Di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau tinggal berdampingan bersama-sama orang Yahudi dan Nasrani, di mana sudah jelas orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu?
Beliau orang baik, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga sudah dijamin untuknya, masih menjunjung tinggi perasaan rukun dan ukhuwah saling bertoleransi dalam beragama. Kita belum tentu baik, ibadah suka terlambat, surga juga belum tentu. Namun dengan dampak dan perasaan tidak bersalah, kita tidak mampu menghargai kepercayaan orang lain. Apakah pantas kita dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad yang penuh cinta dan toleransi? Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, sesuai firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berarti, toleransi berarti tidak memaksa orang lain dalam beragama Islam, namun menghargai menjalankan agama lainnya itu. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, saya selaku anak muda akan sangat senang dan bahagia jika kita saling bergandengan tangan, bersama-sama hidup rukun, ukhuwah dan saling toleransi dalam beragama. Hilangkan pemikiran buruk terhadap kepercayaan orang lain, karena sejatinya setiap agama mengajarkan hal-hal yang baik. Kalaupun ada agama yang berperilaku buruk, itu merupakan oknum yang salah dalam memahami agamanya. Bagi teman-teman pegiat media sosial, jangan mengungkit-ungkit masalah intoleran di dalam postingan media sosialmu. Jangan menjadikan perbedaan sebagai lelucon atau guyonan semata. Ada banyak perbedaan kita di dunia. Guyonan tidak mesti tentang agama, tidak mesti tentang perbedaan. Justru dengan lelucon dan guyonan itu, kita harus saling menguatkan. Berbeda keyakinan itu wajar. Yang tidak wajar ialah kita tidak bisa menghargai perbedaan tersebut. Marilah kita saling menghargai. Dengan menghargai perbuatan dan keyakinan itu, berarti kita menghargai sebagian besar kehidupannya. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh umat beragama, marilah pergunakan akal dan pikiran kita dalam bertindak, supaya kita bisa menjaga perasaan dan hati orang lain. Karena orang yang di hatinya sudah dilumuri ilmu agama yang baik, berarti ia akan berperilaku yang baik pula. Begitupun sebaliknya, jika orang yang di hatinya sudah dilumuri ilmu yang buruk, maka ia akan berperilaku yang buruk pula. Marilah kita saling memuliakan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat ucapan seorang tokoh yang berpengaruh terhadap bangsa ini. Kurang lebih ia mengatakan seperti ini: memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Demikianlah pidato saya pada hari ini. Kalau ada kata saya yang yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam